Auhallahu ila ba'di anbiya'ihi alaihimussalam, dan mewahyukan Allah kepada sebahagian nabi-nabinya alaihimussalam. Qul, Allah mengatakan kepada nabi itu, qul, katakanlah, liqaumika, bagi kaummu, la yadkhulu madakhila a'da'i, janganlah mereka itu, yakni kaummu, masuk ke tempat-tempat yang dimasuki oleh musuh-musuhku. Dilarang untuk memasuki tempat-tempat yang di situ banyak musuh-musuh Allah. Siapa sih musuh Allah itu? Musuh Allah mulai dari orang yang ingkar akan keberadaan Allah, yaitu orang-orang kafir, sampai kepada orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi dia membangkang perintahnya, justru malah melanggar larangannya, atau yang disebut dengan orang-orang fasik. Tempat yang dimasuki oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang fasik ini jangan sampai dimasuki oleh kaummu, kata Allah. Jangan sampai dimasuki oleh umatmu, kata Allah kepada salah seorang nabinya. Dilarang kita memasuki tempat-tempat yang dimasuki oleh musuh-musuh Allah, para pelaku maksiat, para orang-orang kafir. Diskotik, tempat-tempat pesta dan hiburan malam, tempat-tempat perjudian, pesta-pesta pantai yang di dalamnya itu banyak para pelaku maksiat, baik dari orang fasik sampai kepada orang kafir. Mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Kalian jangan ikut-ikutan masuk ke tempat itu. Wala yalbasu malabisa a'da'i, dan suruh mereka jangan sampai memakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Apa sih pakaian-pakaian musuh Allah? Pakaian yang apabila dikenakan maka aurat kita kelihatan, maka itu jangan kamu pakai, karena itu adalah pakaian-pakaian musuh Allah. Yang mendesainer, yang merancang itu orang-orang kafir, lalu kemudian dipromosikan oleh mereka melalui para pemain bola, melalui para penyanyi-penyanyi mereka. Lalu orang-orang muslim melihat dan menganggap itu adalah indah, kemudian dijual di pasaran, dibeli olehnya. Padahal pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh musuh Allah, pakaian yang dikenakan oleh orang kafir dan orang-orang fasik. Dia tidak sadar bahwa pada saat itu ketika ia mengenakan pakaian tersebut, ia telah meniru-niru orang fasik dan orang kafir tersebut. Wal'iyadzubillah. Itu pakaian-pakaian musuh-musuh Allah jangan sampai dipakai oleh umatmu. Ini larangan Allah kepada kaum atau umat sebahagian nabi yang Allah wahyukan kepadanya. Wala yarkabu marakiba a'da'i, dan janganlah mereka itu mengendarai kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Jangan ikut-ikutan numpang di mobil yang akan dibawa ke tempat-tempat haram, karena mobil tersebut halal, tapi karena berhubung yang menumpanginya, yang membawa dan menyetirnya adalah orang-orang fasik, kemudian ia akan pergi ke tempat-tempat haram, maka tumpangan atau mobil itu sekarang milik mereka. Kamu jangan ikut numpang di situ. Dan itu ada baiknya. Sebab jika murka Allah Ta'ala turun, maka apabila terjadi kecelakaan,
kamu yang ikut-ikutan naik di mobil tersebut juga kena imbasnya. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau mau menumpang di kendaraan, lihat dulu ini milik musuh Allah apa tidak. Ini milik orang fasik atau milik orang baik. Kalau sekiranya yang kamu tumpangi itu adalah kendaraan orang-orang fasik, yang tentunya mereka akan bawa ke tempat-tempat yang tidak baik, jangan ikut-ikutan di sana. Meskipun ia adalah temanmu, meskipun ada rasa tidak enak di hatimu, tetap tolak. Lebih baik tidak enak sama dia. Lebih baik tidak enak sama dia, tapi enak sama Allah, daripada tidak enak sama Allah, enak sama dia. Naudzubillah. Tuhanmu lebih kamu utamakan daripada makhluk. Tuhanmu lebih utama untuk kamu cari keridhaannya daripada makhluk. Wala yat'amu mata'ima a'da'i, dan jangan sampai memakan di tempat makanan musuh-musuhku, di warung-warung makan musuh-musuhku. Jangan ikut-ikutan makan di sana. Di warung malam, di warung remang-remang, ditemani wanita-wanita pelacur, jangan ikut-ikutan kamu mampir di sana. Ini larangan dari Allah kepada sekelompok umat yang ada di zaman dahulu. Umat salah seorang nabi yang ada di zaman dahulu. Kenapa kalau itu dilakukan? Kalau masuk ke tempat yang dimasuki oleh musuh Allah, memakai pakaian-pakaian yang dikenakan musuh Allah, ikut numpang di kendaraan musuh-musuh Allah, makan di tempat makan musuh-musuh Allah, kalau itu dilakukan, fayakunu a'da'i kama hum a'da'i, maka jadilah mereka itu musuh-musuhku sebagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang fasik tadi adalah musuh-musuhku. Kamu akhirnya jadi musuh Allah Ta'ala juga, karena Allah murka sama mereka. Kamu malah menemani mereka. Innakum idzan mithluhum, kalau begitu kamu sama seperti mereka. Karena mereka musuh Allah, dimurka oleh Allah, kamu pun menjadi musuh Allah dan ikut dimurka oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Ini anjuran kepada kita untuk berhati-hati dalam melangkah. Kalau mau masuk ke sebuah tempat, pertimbangkan baik-baik. Ini tempat orang baik atau tempat yang biasa diduduki oleh orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jika iya, jangan kamu masuki tempat itu. Begitu. Tapi jika ini adalah tempat biasa-biasa saja, apalagi itu adalah tempat orang baik, silahkan kamu masuk. Atau memakai pakaian, lihat dulu ini pakaian siapa, pakaian orang kafir atau pakaian orang munafik. Jika iya, jangan kamu ikut kenakan. Tapi jika ini adalah pakaian biasa-biasa saja, apalagi itu adalah pakaian orang baik, silahkan kamu pakai. Kadangkala lambang-lambang di pakaian itu juga berpengaruh. Banyak kadangkala lambang Dajjal, pakaian yang berlogo mata satu, simbolis Dajjal la'natullah alaih. Orang Islam juga ikut memakainya. Ada kalanya pakaian yang berlambangkan palu dan celurit. Lambang apa itu? PKI. PKI orang kafir bukan? Kafirnya kafir lagi. Masih mending orang Nasrani sama Yahudi. Mereka masih punya Tuhan. Kalau komunis nggak punya Tuhan, Duhriyah. Kamu pakai simbolis mereka di dalam pakaianmu. Mereka musuh Allah, kamu pun jadi musuh Allah nantinya. Hati-hati kalau beli baju. Kadang samar gak kelihatan. Pas diamati, ternyata gak lambang palu dan celurit. Pas diamati, ternyata lambang mata satu, Dajjal. Macam-macam. Pas diamati, kadang ada gambar salibnya. Misalnya, pakaian orang kafir. Nah itu jangan kalian pakai.
Atau tidak ada simbol yang macam-macam, tetapi jika dipakai aurat kita kelihatan, jangan dipakai juga, karena itu adalah pakaian-pakaian musuh-musuh Allah. Begitu pula kendaraan yang akan ditumpangi, lihat-lihat dulu, ini mobil orang baik-baik atau mobil orang yang tidak baik. Kalau mobil orang yang tidak baik kamu tumpangi, kamu akan dibawa oleh dia ke tempat yang tidak baik. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ada mobil lewat, mampir menyinggahi kita. Empatkah? Siapa orangnya? Lihat dulu. Oh, ternyata si Utuh yang ketujuh ke diskotik. Ternyata si Anang yang ketujuh pesta narkoba. Jangan ikut kamu. Oh maaf, saya lagi sedang ada kesibukan. Gitu aja, cari alasan. Jangan, barang enak aja 4. Sudah, kena kamu. Dibawa ke diskotik, dibawa ke hiburan malam, dibawa ke pesta narkoba, akhirnya kamu ikut-ikutan di situ. Tapi kalau misalkan yang singgah menawarkan kepadamu tumpangan adalah orang baik-baik, orangnya rajin hadir ke majelis, orangnya senang hadir ke acara maulid, ikut saja kamu ke situ. Karena kamu akan dibawanya ke majelis-majelis ilmu dan akan diajaknya hadir ke majelis-majelis maulid atau majelis-majelis zikir lainnya. Ini kita harus bijak, harus penuh pertimbangan. Makan juga diajak orang ke rumah makan apa ini? Rumah makan tempat wanita-wanita penghibur, warung makan di situ banyak pelacur. Jangan mampir di situ, cari yang baik-baik. Atau jangan-jangan ini rumah makan non muslim. Akhirnya nanti di situ bercampur baur antara daging yang halal dengan daging yang haram, kamu tidak tahu. Hati-hati juga. Apalagi di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya adalah non muslim. Hati-hati kalau masuk ke rumah-rumah makan, ke tempat-tempat makan. Jangan-jangan ini tempat makan yang biasa disinggahi oleh orang-orang yang biasa makan daging yang haram bagi kita orang muslim. Babi misalnya, anjing misalnya. Jangan mampir di situ, hati-hati. Enggak, saya akan mampir di situ menunya ayam. Dan kalaupun daging sapi, bukan babi. Iya, betul. Sapinya halal, daging sapinya halal, ayamnya halal. Tapi wadah tempat menampung masakan, piringnya, mangkoknya, pancinya, jangan-jangan digabung sama orang non muslim itu. Karena dia orang kafir, non muslim, mana mengerti tentang hukum najis, mana paham tentang halal haram yang berlaku dalam agama kita. Orang dia bukan muslim, dia kira dagingnya aja yang haram, nggak boleh dimakan orang muslim. Padahal bumbu-bumbu yang bercampur dengan daging itu sama hukumnya seperti daging tersebut. Pancinya, piringnya, mangkoknya sama ketika daging-daging tersebut sudah pernah dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan kita tahu orang-orang kafir ini tidak mengerti cara membersihkan najis mughalladzah. Ya kalau setelah dia pakai buat wadah daging babi, setelah itu dibersihkan 7 kali cucian, salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau dia paham, mana mengerti orang kafir, non muslim mana paham mereka cara membersihkan najis mughalladzah. Orang-orang Islam saja kadang nggak ngerti sebahagian karena tidak belajar, apalagi orang yang jelas-jelas non muslim. Nah, ini hati-hati juga kita, apalagi di kota-kota banyak rumah makan yang tidak jelas, yang kadang-kala menu masakannya bercampur dengan daging yang tidak halal, bercampur daging sapi, kadang menunya daging babi. Jangan masuk di tempat itu walaupun yang kamu pesan adalah daging sapi, karena mangkok-mangkoknya, piring-piringnya mereka nggak ngerti cara menghilangkan najis mughalladzah. Tangan mereka pun belum tentu
dibersihkan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan tanah karena najisnya mughalladhah, najis anjing dan najis babi. Najasatul khinziri mithlul kalbi tughsalu sab'a marratin biturbi. Di dalam Zubat disebutkan najasatul khinziri mithlul kalbi, najis babi sama seperti najis anjing. Dua hayawan ini beda sendiri najisnya dibandingkan binatang-binatang lain. Tughsalu sab'a marratin biturbi, dibasuh 7 kali dengan dicampur tanah. Salah satu di antara basuhan yang 7. Entah itu basuhan pertamakah yang dicampur dengan tanah setelah ainnya hilang, setelah benda najisnya hilang, bau, warna dan rasa, atau di basuhan yang kedua, ketiga, sebelum akhir, atau di basuhan yang terakhir, sah. Yang penting di antara 7 basuhan itu setelah sifat-sifatnya hilang, itu ada yang dicampur dengan tanah. Kalau tetap kamu melakukan itu, kamu juga menjadi musuh-musuhku sebagaimana mereka adalah musuhku. Na'udzubillah. Siapa yang bisa bermusuh-musuhan dengan Allah Ta'ala? Makhluk mana yang berani bisa menentang dan bermusuh-musuhan dengan Sang Pencipta langit, bumi dan isinya, Sang Pencipta alam semesta dan seluruh jagat raya? Mau kemana pergi? Mau bermusuh-musuhan sama Allah? Jangan hidup di bumi lagi, jangan hidup di langit lagi. Mau kemana? Tidak akan bisa pergi.